Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Nirmala. Wow, dan ternyata teman-teman ini ada kisah kelanjutan dari Warung Sate Langensari. Ada beberapa teman-teman yang nanyain ya. Dan teman-teman, untuk kisah Warung Sate Langensari ini adalah kisah yang ditulis oleh Nirmala yang diangkat dari kisah nyata. Tapi untuk nama lokasi, nama orang, nama warungnya, semuanya sudah disamarkan. Dan apabila mungkin ada kesamaan, itu adalah faktor ketidaksengajaan. Dan juga teman-teman di sini mengisahkan tentang pesugihan yang dilakukan oleh Yoga selaku pemilik Warung Sate Langensari. Dan ini kisah nyata, dan tujuan kita bukan mengumbar aib seseorang, tetapi justru ingin teman-teman semua, ingin kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Jadi saya teringat kata-kata yang bagus ya teman-teman ya. Sekecil-kecilnya ikan tetap ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan tetap juga ada durinya. Jadi yuk kita ambil yang baik-baiknya dan dibuang yang buruk-buruknya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Warung Sate Langensari. Akhir perjalanan, Warung Sate Langensari. Hari itu, cuaca di kota Solo cukup terik. Langit tampak biru dan matahari bersinar terang. Di pusat kota Solo, sebuah rumah makan dengan cat merah tampak begitu ramai. Hari ini, 7 tahun setelah Yoga membuka Warung Sate Langensari, dia berhasil menjalankan 1 restoran pusat dan 6 restoran cabang. Dimulai dari kota Bandung, Yoga merambah kota besar lain seperti Jakarta, Tangerang, bahkan Surabaya untuk membuka cabang baru. Namun, meski Yoga berasal dari Banyumas, ia tidak memiliki niatan untuk membuka cabang di kota tersebut. Entah apa alasannya, yang jelas Bathoro selaku sesepuh yang membantunya tidak mengizinkan Yoga untuk membuka cabang di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Suasana di warung sate cabang Solo itu cukup ramai. Hal itu bisa terjadi karena Yoga sudah memiliki banyak pelanggan yang berasal dari kota Solo. Deretan meja dan kursi yang seharusnya bisa menampung sekitar 150 orang, hampir semuanya sudah terisi. Yoga dan Putri sibuk menyapa para pelanggan lamanya dan mengajak mereka berbincang. Di tengah perbincangan tersebut, ponsel di saku kemeja Yoga bergetar. Pak Erik, saya permisi dulu. Ada telepon dari ibu saya. Wah. Mas Yoga ini pantas saja makin sukses ya. Ternyata begitu berbakti sama orang tua. Kalau saya ya, pertama, istri harus bahagia. Kedua, orang tua juga bahagia. Kalau dua itu sudah diperjuangkan, insya Allah Tuhan akan mempermudah jalan kita. Luar biasa. Ya, biasanya kalau anak muda yang sukses, mereka akan bilang kerja keras lah, inilah, itulah. Baru kali ini loh, saya dengar ada anak muda yang memiliki pemikiran seperti Mas Yoga ini. Kalau kerja keras itu harus, tapi dengan doa dari keluarga, terutama istri dan orang tua, ibaratnya kita bukan pakai jalur orang dalam lagi, tapi pakai jalur langit. Mas Yoga ini bisa aja. Yoga mengangguk pelan dan pergi ke lantai 3 di mana kantornya berada. Panggilan dari ibunya sudah terputus. Ia melakukan panggilan balik. Begitu panggilan tersambung,
ia bisa mendengar suara ibunya dari seberang sana. "Halo Yoga, kamu lagi sibuk apa enggak?" tanya Bu Sumiati, Bunda Yoga. Sibuk Bu, ada apa ya Bu?" Tumben siang-siang telepon." Jadi begini, Darmanto itu mau jual tanah plus rumahnya sekalian. Katanya dia lagi kepepet. Katanya kamu mau nggak 120 juta aja. 120 juta aja Bu. Itu uang bukan kayak metik daun kelor. Lagian aku kan juga baru aja buka cabang di Solo Bu. Keuanganku lagi nggak stabil. Duh Yoga, tapi eman loh. Itu kita kalau bangun rumah doang nggak cukup 120 juta. Apalagi ini sudah sama tanahnya. Bu, mau eman atau enggak, aku itu memang belum ada uangnya loh. Ada juga uangnya buat simpanan aku. Yok, kalau mau nyimpan harta, itu mending beli tanah aja. Lagian itu kasihan si Darman, itu dikejar-kejar sama debt collector. Itu urusan dia Bu. Lagian aku udah punya rumah ibu juga sudah aku renovasi. Kurang apa lagi coba? Ya tapi kan Yok, kamu itu punya anak. Nah sekarang anak kamu sudah 3. Waktu itu cepet banget. Kalau kamu punya beberapa rumah kan bisa buat anak kamu. Ibu nggak minta apa-apa kok. Ibu juga menuntut kamu buat bantuin ibu. Sebagai orang tua, ibu itu cuma kasih saran aja yang terbaik. Yoga menghela nafas pelan. Benar, apa yang dikatakan ibunya. Selama ini, ibunya tidak meminta yang neko-neko. Semua yang ibunya minta masih dalam batas kewajaran. Semua aset yang dikelola oleh ibunya, terutama sawah dan kebun, itu juga sudah atas namanya. Hanya saja ia memang sedang tidak dalam kondisi siap untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Bu, aku ini punya uang, tapi aku juga harus mikirin yang lain kan. Tapi nanti coba aku ngomong ke Putri, siapa tahu dia punya simpanan uang. Iya Yok, nanti kalau kamu punya kabarin cepet-cepet ya. Ibu udah janji sama Darman. Gak enak, nanti sore mau kasih jawaban. Iya Bu, nanti aku telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan terputus. Yoga kembali menyimpan handphone di sakunya. Dia menghela nafas pelan. Aset tanahnya sudah banyak. Apa dia harus membeli tanah itu lagi? Ketika Yoga sedang dalam kebimbangan, pintu ruangan terbuka, tampak Putri masuk dengan wajah penasaran. "Mas, ibu kenapa?" Ini ibu dapat tawaran tanah sama rumah dari Kang Darman yang gak begitu mahal sih." "Berapa Mas?" 120 juta, tapi lokasinya rumahnya di pinggir jalan. Ya jadi aksesnya gampang. Kamu mau beli?" Uang lagi pas-pasan yang takutnya nggak nutup kalau maksa beli. Gimana kalau jual kalungku aja? Aku juga jarang banget kan pakai perhiasan. Loh, tapi kan itu punya kamu yang. Yang penting nanti sertifikatnya atas nama aku aja. Uang kalung itu kan paling cuma 50 juta yang. Ya kan aku cuma nambahin aja Mas. Yoga tertawa lebar. Dasar kamu ya, curang. Tapi oke, gini aja ya. Kamu punya uang berapa, nanti aku tambahin. Selama uang yang kamu kasih nggak lebih kecil dari aku bakalan urus sertifikatnya atas nama kamu. Oke, deal Mas? Ya, nanti kamu kabarin ibu aja. Bilang aja kamu yang mau beli, biar nggak rese tanya-tanya aku mulu. Si Mas kok ngomongnya gitu sih? Ya lagian ibu itu loh, kalau ada orang jual tanah itu semangat banget. Apa jangan-jangan dia dapat persenannya ya? Mas kamu itu ada-ada aja. Lagian setiap orang tua itu kan pasti mikir yang terbaik buat anaknya. Lagian apa salahnya coba? Iya, kamu ini menantu tapi belain ibuku terus. Ya bukan baik aku Mas, masa aku nggak belain? Iya deh, menantu idaman memang. Oh ya, kamu kesini ada apa? Itu Pak Kosasi datang. Kosasi Jatinangor. Putri mengangguk. Iya, dia lagi ngurusin pabrik di sini, makanya mampir sekalian. Pasti nyariin aku ya? Ya kalau nggak nyariin mana mau aku capek-capek ke lantai 3 mas. Ya wes, ayo turun. Lama juga sih nggak ketemu sama Pak Kosasi. Yoga lalu turun bersama dengan Putri. Di ruang kaca yang berada di lantai 2, seorang pria tinggi berwajah sipit dengan rambut yang telah memutih duduk bersama 2 orang lainnya. Yoga langsung menghampiri dan menyapanya.
Halo Pak Kosasi, selamat siang. Apa kabar? Kosasi menoleh dan menyambut jabat tangan Yoga. Halo Mas Yoga, apa kabar nih? Kabar baik ya? Lama juga saya nggak lihat Bapak di Bandung, malah ketemu di Solo. Dunia sempit ya Pak. Bisa aja Mas Yoga ini. Kebetulan bukan saya yang jarang datang, Mas Yoga yang jarang ke Langgensari Bandung aja. Waduh, betul-betul Pak. Sekarang anak bungsu saya itu suka sekali main bareng saya. Jadi ya saya lebih sering di rumah. Pas kakaknya kecil saya jarang di rumah. Ya tahu-taunya udah besar aja. Oh iya betul. Quality time bareng anak dan keluarga itu memang bagus banget. Saya aja nyesel. Dulu anak masih kecil saya sibuk kerja. Sekarang anak sudah pada kerja, gantian saya yang kangen. Tapi sayangnya waktu nggak bisa diputar. Kalau bisa, saya mau main sama anak-anak saya pas mereka masih kecil. Yoga mengangguk pelan. Setelah mengenal lebih banyak pengusaha senior, satu hal yang sama-sama mereka keluhkan adalah penyesalan. Penyesalan karena mereka telah kehilangan waktu bersama anak. Oleh karena itu, Yoga mengambil lebih banyak waktu bersama anak-anaknya. Oh iya Mas Yoga, apa di sini ada paket untuk acara seperti di Bandung? Oh, ada Pak. Pak Kosasi mau pesan. Kosasi mengangguk. Ya, rencananya saya mau peresmian kantor seminggu lagi. Acaranya ya 1 minggu lagi untuk 100 pak. Bisa? Oh bisa Pak. Nah, kalau Mas Yoga berkenan, saya sekalian akan mengundang Mas Yoga. Ya siapa tahu nanti ada rekan bisnis saya yang suka dan akhirnya jadi langganan. Waduh, saya jadi enak ini Pak. Nanti saya usahakan datang. Mudah-mudahan gak ada aral melintang di waktu hari H. Iya ya. Nanti urusan pembayaran seperti biasa aja ya. Setelah acara selesai baru saya urus. Siap. Gak masalah Pak. Terima kasih sudah mempercayakan pesanan sebesar ini kepada kami. Oh iya dong. Langgensari nggak pernah mengecewakan saya dari segi kualitas dan juga pelayanan. Dan saya harap kedepannya juga akan terus seperti ini ya. Setelah percakapan singkat itu, Yoga mempersilahkan Kosasi untuk menikmati pesanannya yang baru saja datang. Dia kemudian menyapa beberapa orang pelanggan lainnya dan mengobrol dengan ramah. Sekitar jam 10 malam, ketika rumah makannya sudah mulai sepi, Yoga pergi bersama Putri dan menyerahkan segala urusan rumah makan ini ke manajer operasional. Sejak jam ketiga dibuka, mereka memang tidak terlalu sering berada di satu restoran. Mereka akan mengunjungi satu cabang dan lainnya secara acak untuk memastikan jika orang-orang mereka bekerja seperti mestinya. Hari itu, mereka menuju ke Banyumas, tempat tinggal orang tua mereka. Selain karena sudah lama tidak pulang, Yoga dan Putri juga ingin mengurus tentang pembelian rumah dan tanah Darmanto. Ternyata Darmanto terlilit hutang karena judi online dan juga pinjaman online sehingga menjual asetnya dengan harga yang sangat murah. Karena hal itu juga, Yoga dan Putri segera mengurus pembalikan nama atas aset-aset tersebut karena khawatir akan ada masalah di masa depan. Hal itu memerlukan waktu hingga berhari-hari sehingga Putri kembali ke Bandung terlebih dahulu untuk melihat kondisi anak mereka. Aku harus ke Solo dulu ya, ada undangan dari Pak Kosasi. Iya Mas, nanti kalau udah selesai tolong kabarin ya. Jangan lama-lama juga, Faiz sudah kangen itu. Iya, aku gak lama-lama kok di Solo. Kamu hati-hati ya, kalau ada apa-apa kamu kabari. Keduanya lalu berpisah. Putri kembali ke Bandung menggunakan travel, sementara Yoga kembali ke Solo menggunakan mobil pribadinya. Sesampainya di Solo, Yoga tidak berleha-leha. Dia memeriksa di beberapa catatan dan juga persiapan untuk pesanan besok. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Padahal, jauh dari tempat Yoga berada, seseorang sedang melakukan sesuatu yang buruk padanya. Hari pelaksanaan pun tiba. Yoga memeriksa dengan teliti pesanan yang akan dikirim ke tempat Kosasi, mulai dari sate, lontong, bumbu kacang, sampai packaging yang akan digunakan. Dia memeriksanya dengan teliti. Amir,
Nanti kalau sudah di sana, make sure semuanya ya. Pak Kosasi itu pelanggan lama, jangan sampai bikin dia kecewa. Siap Pak Yoga. Mobil yang membawa makanan pesanan berangkat terlebih dahulu, sementara Yoga berangkat setengah jam setelahnya karena harus bersiap. Dia datang ke kantor Kosasi dengan senyuman lebar di wajahnya, berharap akan mendapat pelanggan baru dari acara tersebut atau minimal mendapat pujian dari mereka. Namun, apa yang ia dapatkan justru berbanding terbalik. Kosasi berdiri di dekat pintu dengan wajah yang merah padam. Yoga seketika merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dia turun dari dalam mobil dan langsung menghampiri Kosasi. Belum sempat Yoga masuk ke dalam gedung, Kosasi menghampirinya. Mas Yoga, apa-apaan ini? Loh, ada apa ya Pak? Ada apa? Berani kamu tanya saya ada apa? Apa jumlah pesanannya salah? Kalau memang kurang, saya akan segera kirim tambahan secepatnya. Kamu itu bodoh atau pura-pura bodoh, ha? Jangan karena saya pesan banyak, terus kamu masak pesanan saya dari semalaman. Semua makanan itu sekarang itu sudah basi, tahu nggak kamu? Yoga mengerutkan kening. Basi? Maaf Pak, maaf. Tapi sebelumnya makanan itu diantar, saya sendiri yang cek makanan-makanan itu Pak. Jangan mentang-mentang saya bukan orang kuliner, terus kamu bodohi. Biarpun saya nggak bisa masak, saya bisa membedakan mana masakan basi, mana yang bukan. Maaf Pak, boleh saya lihat barangnya dulu? Saya akan ganti 100% kalau memang apa yang Pak Kosasi katakan itu benar. Kosasi mendengus lalu berbalik. Dia berjalan masuk ke gedung dan Yoga mengikutinya di belakang. Di meja yang berada di sudut ruangan tampak tumpukan sate dan juga potongan lontong. Ini, kamu masih ngelak kalau makanan ini baru dimasak, ha? Yoga mengangkat setusuk sate dan mulai mengendus aromanya, membuatnya merasa mual seketika. Aromanya tidak hanya asam, tetapi seperti sate yang sudah dimasak 2 hari yang lalu dan dibiarkan begitu saja. Selain itu, bumbu kacang yang berada di dalam kotak stainless juga berbuih lontong-lontong. Yang tadinya masih hangat, kini telah berlendir. Yoga meletakkan sate tersebut dan sedikit membungkuk di hadapan Kosasi. Kosasi, maaf atas kelalaian ini. Untuk semua kerugian akan saya tanggung. Kamu gak usah banyak ngomong. Acaranya dimulai setengah jam lagi. Tamu undangan sudah mulai datang. Ini bukan masalah uang, tapi masalah harga diri saya sebagai tuan rumah. Tenang dulu Pak, tenang dulu. Saya jamin tamu-tamu Bapak tidak akan kelaparan. Tolong tenang dulu Pak, biar saya yang urus masalah ini. Gak perlu. Saya udah pesan makanan dari tempat lain. Kamu bawa saja barang-barangmu ini. Nyesal saya udah pesan di tempat kamu. Yoga berusaha menjaga ketenangannya. Meski emosinya ikut mendidih, dia tidak bisa meluapkan emosinya begitu saja, karena ini akan menjatuhkan nama baiknya lebih jauh lagi. Baik Pak, sekali lagi saya minta maaf atas kelalaian ini. Dia segera mengemasi makanan-makanan itu sendiri. Karena karyawannya yang mengantar pesanan sudah pulang, dia juga langsung menuju rumah makan miliknya. Wajahnya tetap tenang meski amarahnya meluap-luap. Jika saja bukan dirinya yang memeriksa pesanan itu sebelum mengantar, dia pasti akan memaki para karyawannya karena lalai. Begitu sampai di rumah makan, ia membuka bagasi mobil dan mengeluarkan barang-barang. Beberapa karyawan yang melihat bosnya datang dengan barang-barang itu sontak terkejut. Loh Pak, kok makanannya dibawa pulang lagi? Tanya Amir saat ia melihat Yoga menurunkan box berisikan banyak sate. Tolong bantu buang barang-barang ini. Kalau bisa dibakar saja. Jangan sampai ada pelanggan yang lihat. Pak, ini makanannya udah basi Pak. Iya, saya juga nggak tahu. Mending kamu diam dulu. Beresin aja barang-barang ini. Saya akan cek ke rumah produksi. Siap Pak. Setelah semua barang diturunkan, Yoga langsung meluncur ke rumah produksi yang tidak begitu jauh dari sana. Semua tempat penyimpanan ia periksa, tetapi tidak ada yang aneh dengan itu.
ayam dan daging kambing yang ada di rumah produksi masih segar, bumbu-bumbu juga dalam kondisi bagus. Tanpa banyak kata, Yoga kembali pulang ke Banyumas. Dia curiga ada seseorang yang jahil padanya. Dia tidak langsung ke rumah, melainkan menuju rumah Mbak Toro dan tiba di sana ketika surup. Kadingaren, Yok. Ada apa? Mbah, ada yang jahil sama warung saya, Mbah. Warung yang ada di Solo. Apa kamu habis singgung orang? Secara sadar sih enggak, Mbah. Tapi kalau ada orang yang iri ya, saya nggak tahu. Terus kamu mau saya gimana? Bikin warung kamu laris lagi? Enggak cuma itu, Mbah. Saya mau orang yang jahil ke saya juga merasakan hal yang sama. Saya mau mereka hancur, Mbah. Berani-beraninya dia membuat saya malu. Yoga begitu parah. Bukan karena masalah 100 porsi sate yang terbuang. Kerugian sebenarnya adalah karena namanya yang tercoreng dan dia akan kehilangan pelanggan seperti Pak Kosasi. Tidak hanya Pak Kosasi, dia juga mungkin akan kehilangan lebih banyak pelanggan jika sampai kabar ini sampai tersebar. Tapi kalau kamu mau menjatuhkan orang lain, harganya lebih mahal. Saya nggak peduli, Mbah. Berapapun harganya saya nggak peduli. Yang penting dia jatuh. Bathara mengangguk. Ya. Ini sudah malam. Besok kamu datang lagi ke sini. Bawa uduk 1 yang remasul. Sisanya biar saya yang urus. Siap, Mbah. Besok sore saya datang lagi. Yoga akhirnya pulang. Dengan perasaan yang lebih lega, dia pulang ke rumahnya sendiri untuk menenangkan diri. Namun, tidak seperti yang diharapkan, ternyata ibunya sedang berada di rumahnya. Loh Yoga, kamu nggak langsung ke Bandung? Enggak, Bu. Aku masih ada urusan di sini. Ya paling lusa baru balik ke Bandung. Oh gitu. Kamu sudah makan? Belum, Bu. Ibu masak apa ya? Tadi tuh ibu masak iwak pe sama combro. Ibu siapin ya? Nggak usah, Bu. Biar aku sendiri aja. Ibu tolong bikinin kopi aja ya. Aku pingin ngopi. Iya. Yoga pergi ke meja makan, kemudian ia makan. Di atas meja ada iwak pe yang dimasak cabai hijau dan juga combro, bakwan sayur, atau jika di Bandung menyebutnya dengan bala-bala. Dia makan dengan lahap. Ya, masakan ibunya selalu cocok di lidahnya. Selesai makan, ia duduk di teras rumah, mengeluarkan sebungkus rokok. Di sampingnya ada secangkir kopi dan juga gembus. Tadi Watarsi lewat, jadi ibu beli gembusnya. Biasanya kamu suka, jadi ya ibu beli yang mentah juga. Makasih ya, Bu. Dia menghisap rokoknya dan mengingat dengan pesan dari Mbak Toro. Bu, lagi punya ayam yang remasul gak, Bu? Loh, ada? Buat apa? Aku ada perlu, Bu. Kenapa? Mbak Toro ya yang minta. Usahamu sedang ada masalah. Yoga terdiam sejenak kemudian mengangguk. Ya, Bu, tapi jangan khawatir, sudah diurus sama Mbak Toro. Ya wes, nanti kalau perlu apa-apa lagi, bilang aja sama ibu, biar ibu yang nyari. Makasih ya, Bu. Yoga menghisap rokoknya dan menyeruput kopinya. Pikirannya kini jauh lebih tenang, apalagi ibunya selalu mendukung untuk hal-hal seperti ini. Masalah saji sesaji, ia sangat jarang ikut mengurusnya. Keesokan harinya, sebelum matahari tenggelam, dia pergi ke rumah Mbak Toro sembari membawa ayam jantan yang masih tanggung. Mbak Toro sudah menunggunya di ruang utama yang biasa ia gunakan untuk ritual. Mbah, saya sudah bawa ayamnya, Mbah. Mbak Toro mengangguk. Ia menerima ayam tersebut dan memulai semuanya. Pangkal sapu manggar dibakar, kemenyan yang sudah dirapali mantra dibakar di pembakaran manggar. Asap mengepul, membawa aroma kemenyan yang menusuk hidung. Mbak Toro membaca banyak rapalan yang tidak diketahui oleh Yoga. Sekitar setengah jam kemudian, Mbak Toro membuka matanya. Dia mengambil parang dan memberikannya pada Yoga. Sembelih yang kamu bawa. Sembelih? Mbak Toro mengangguk dan meletakkan kendi yang sudah berisi air kembang.
Sembelih. Jangan ada keraguan sedikit pun. Sekali saja kamu ragu, maka semuanya akan gagal. Yoga mengangguk. Ia memejamkan mata sejenak dan mengatur nafasnya. Setelah itu, dia langsung menyembelih ayam yang ia bawa. Segala keraguan di hatinya menghilang. Kemarahannya pada orang yang sudah menjahilinya membuat Yoga gelap mata. Bathara mengarahkan kendi di tangannya untuk menampung darah ayam tersebut. Sudah, Mbah. Bathara kembali mengangguk dan membersihkan parangnya dari darah yang menetes. Sekarang kamu pulang. Apa yang terjadi selanjutnya, itu adalah keputusan yang kamu ambil. Yen kowe ngaco, wes ora ana gunane. Yoga mengangguk mantap. Ia mengeluarkan segepok uang dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada Bathara. Saya pamit, Mbah. Terima kasih. Dia bergegas keluar dari rumah Bathara. Di dalam mobil, ia mengambil ponselnya dan berniat untuk menghubungi istrinya. Tapi sayang, ponselnya kehabisan baterai. Kayaknya aku ke Bandungnya besok aja kali ya. Udah malam juga ini. Tanpa menunggu lama, ia pun kembali ke rumahnya. Besok, pagi-pagi sekali, dia harus meluncur ke kota Bandung. Jadi, dia harus beristirahat lebih awal. Sesampainya di rumah, Yoga berniat untuk langsung istirahat. Tetapi, ibunya sudah menunggunya di depan rumah dengan raut wajah yang cemas. Yok, kamu dari mana aja? Putri loh, nelpon kenapa kamu gak angkat-angkat? Wah, aku kan habis dari rumah Bathara, Bu. Kenapa memang? Handphone kelobet, makanya aku nggak tahu dia nelpon. Itu, si Faiz, katanya kejang-kejang. Sekarang dia lagi dibawa ke Advent. Yoga tersentak. Hah? Kejang-kejang, Bu? Iya, katanya dia lagi makan. Terus tiba-tiba aja kejang. Ini ibu udah siap-siap. Ibu ikut ya ke Bandung? Yoga mengangguk. Bu Sumiati langsung memasukkan barang-barangnya ke mobil. Mereka berdua segera meluncur ke rumah sakit Advent. Di perjalanan, Yoga sembari mencarger ponselnya yang mati. Saat ponsel itu menyala, dia melihat ada banyak panggilan tak terjawab dari istrinya. Terdengar suara dering ponsel dan itu adalah ponsel Sumiati. Dari Putri. Angkat, Bu, angkat. Sumiati langsung menjawab panggilan itu. Tangisnya pecah setelah mendengar kabar dari seberang telepon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, kenapa, Bu? Tanya Yoga panik. Bu, jawab, Bu. Faiz kenapa? Sumiati menoleh. Faiz meninggal, Dia meninggal sebelum sampai rumah sakit. Hah? Gak mungkin, Bu. Gak mungkin. Dia menggeleng tak percaya. Dadanya begitu sesak. Air mata jatuh begitu saja. Gak mungkin, Bu. Gak mungkin. Kemarin dia itu masih main-main. Siang tadi aku masih video call. Dia masih main sama kakaknya, Bu. Tapi nyatanya dia sudah meninggal, Yoga. Faiz sudah meninggal. Putuku meninggal. Yoga tak lagi menjawab. Hatinya begitu sakit saat mendengar kabar ini. Dia menginjak pedal gas dan mempercepat laju mobil. 5 jam kemudian, dia pun sampai di rumah sakit Advent. Putri duduk di samping jasad Faiz yang sudah tertutup kain putih. Yoga menghampirinya dan langsung memeluknya. Put, apa kata dokter, Put? Faiz meninggal karena apa, Put? Gak tahu, Mas. Sebelum sampai sini sudah meninggal. Padahal di saluran pernapasannya gak ada penyumbatan. Dia juga gak demam waktu kejang. Jam berapa dia kejang? Sekitar jam 7 malam. Yoga teringat akan sesuatu. Ya, jam 7 malam. Itu adalah waktu atau masa di mana dia menyembelih ayam itu. Dia kembali teringat dengan kejadian beberapa tahun lalu saat Rosa terlahir cacat. Kematian anaknya kali ini kemungkinan besar karena konsekuensi dan permintaannya. Toros sialan. Yoga merasakan penyesalan yang mendalam. Ia pun kembali mengingat kata-kata Bathara yang memintanya agar tidak menyesal dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Jika saja dia berpikir lebih jernih kemarin, maka kejadian ini tidak akan semengerikan ini.
Dia sangat ingin mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya, tetapi dia tidak berani menghadapi kemarahan dan juga kekecewaan istrinya padanya. Jika sampai dia mengatakan yang sebenarnya, bukan hanya dia kehilangan Faiz, tapi juga istri dan anak-anaknya akan pergi meninggalkannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyembunyikan ini semua dari istrinya hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Put, kamu di sini dulu sama ibu ya. Aku siapin anak-anak dulu. Besok pagi kita pulang ke Baju Mas. Iya mas. Sebelum pergi, Yoga mengajak ibunya untuk keluar dan berbicara dengannya. Ada apa, Yok? Bu, tolong jangan bilang apa-apa dulu ke Putri ya. Aku nggak mau dia makin sedih. Iya, sekarang itu kamu mau apa? Aku mau jemput anak-anak sebentar sama nyiapin barang-barang. Ibu tolong kabari keluarga di kampung ya. Ya wes, kamu tenang aja. Ibu sudah ngabari keluarga yang di rumah. Makasih Bu. Sekitar jam 7 pagi, mobil jenazah bertolak dari Bandung menuju Banyumas. Bu Sumiati dan Putri ada di mobil jenazah, sementara Yoga dan anak-anaknya yang lain bersama para pengasuh menggunakan mobil pribadi. Perjalanan tidak begitu macet karena Yoga membuntuti mobil jenazah dan sekitar jam 12 siang mereka pun sampai di Banyumas. Mobil jenazah langsung menuju area pemakaman. Keluarga besar Yoga dan keluarga besar Putri sudah menunggu di area pemakaman. Tak menunggu lama, jenazah Faiz pun dimakamkan. Papan kayu dengan tulisan Faisal Aditama bin Prayoga Aditama tertancap di makam tersebut. Putri tak lagi menangis. Air matanya seperti sudah kering karena menangis sepanjang malam. Yoga terus merangkul tubuh istrinya yang kini tampak sangat buruk. Usai pemakaman, Yoga kembali ke rumahnya yang tak begitu jauh dari lokasi pemakaman. Ada banyak tamu yang datang, terutama keluarga besarnya dan juga dari pihak istri. Putri tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ia mengurung diri di kamar, bahkan ia tidak memakan apapun sejak kematian putranya. Sayang, ayo makan dulu. Putri menggeleng, nafsu makannya benar-benar sudah menghilang. Kamu itu harus makan, kamu gak boleh sakit. Faiz memang sudah gak ada, tapi kita masih punya 2 anak yang harus kita perhatikan. Putri menoleh dan menatap suaminya dengan tatapan tajam. Mas, kamu sadar gak sih, kalau anak kita itu meninggal dadakan seperti itu? Yoga tertunduk. Ya, bukannya dia tidak menyadari, tapi dia terlalu merasa bersalah untuk mengakuinya. Dia itu baik-baik aja mas pas siang, tapi kenapa dia tiba-tiba kejang? Gak sampai 1 jam mas, gak sampai 1 jam dia meninggal. Kamu pikir ini wajar? Ini bukan masalah wajar atau gak wajar sayang. Bahkan dokter pun gak bisa nemuin penyebab kematian anak kita. Sudahlah, ikhlaskan saja. Putri menatap suaminya tajam, merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ikhlas? Kamu ngomong ikhlas? Semudah itu ya mas? Semudah itu? Putri ingat Put, anak itu titipan Allah. Kita cuma dapat kesempatan untuk jaga mereka. Kalau anak kita meninggal dunia, itu karena suratan takdir. Kecurigaan Putri semakin bertambah. Ya, sejak kapan suaminya menjadi sosok yang sangat religius? Mas, aku curiga. Jangan-jangan ini semua ada hubungannya sama kamu. Loh, kok kamu jadi nuduh aku sih? Kamu bilang lagi di Solo. Terus kenapa tiba-tiba kamu di sini? Kamu janji loh, mau langsung pulang begitu urusan di Solo selesai. Ya, aku ada urusan. Urusan apa mas? Jujur sama aku. Yoga tertunduk, dia bingung harus mengatakan apa pada istrinya. Jawab mas, jawab. Kamu itu ada urusan apa? Kamu ketemukan sama Mbak Toro? Belum cukup mas, belum cukup kamu buat anak pertama kita cacat. Sekarang Faiz malah kamu bunuh. Jangan ngomong sembarangan kamu. Terus kamu lagi apa? Kamu lagi apa di sini? Kamu gak bisa aku hubungi. Sejak awal aku tahu kamu di sini. Firasatku udah gak enak. Ngaku kamu mas. Kamu sudah nubalin anak kita kan?
tangis Putri kembali pecah kemarin. Dia terlalu kebingungan hingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Tetapi berbeda dengan sekarang, dia sudah bisa berpikir lebih jernih dan kepingan-kepingan puzzle dalam otaknya mulai menyatu. Jawab Mas, jawab aku. Ya, ya, aku pelakunya. Aku yang sudah menumbalkan Faiz. Tapi aku tidak sengaja. Gak sengaja? Gak sengaja kamu bilang. Kamu mau aku percaya begitu aja? Jangan kamu pikir aku orang bodoh, Mas. Dari dulu aku sudah minta kamu untuk berhenti. Kita sudah cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Mas, jangan serakah. Kamu sudah janji mau berhenti. Tapi kenapa kamu malah makin menggila? Ha? Sekarang anakku mati, Mas. Anakku mati karena keserakahan kamu. Kamu sudah bunuh anak kita. Put. Aku benar-benar gak sengaja, Put. Aku benar-benar gak sengaja. Mas, kalau memang harus ngorbanin nyawa, kenapa kamu gak ngorbanin nyawa kita aja, Mas? Kenapa kamu malah pakai nyawa anak kita yang gak tahu apa-apa? Yoga memeluk Putri, berusaha menenangkan istrinya, namun Putri mendorongnya dengan keras. Pergi, Mas. Pergi. Jangan pernah sentuh aku lagi. Aku udah gak sudi kamu sentuh lagi. Putri, maaf banget, Put. Jangan, Mas, jangan. Jangan sentuh aku. Yoga tidak melepaskan pelukannya. Perasaan bersalah yang tumbuh di hatinya semakin besar. Putri terus meronta, tapi tenaganya tidak cukup kuat hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Yoga membopong istrinya ke ranjang dan menyelimutinya. Dia lantas keluar dan menemui ibunya. Bu, tolong jagain Putri dulu ya. Dia lagi tidur. Loh, terus kamu mau kemana, Le? Aku mau pergi dulu, Bu. Gak lama kok, sebentar. Ya wes, jangan lama-lama. Yoga mengangguk, kemudian pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Bathara. Dia ingin menanyakan tentang hal ini padanya. Jika memang benar kematian Faiz itu ada hubungannya dengan Bathara, dia bersumpah tidak akan pernah menemuinya lagi. Sesampainya Yoga di rumah Bathara, pria tersebut ternyata sedang tidak berada di rumah. Hanya ada anaknya yang bernama Wiono. Wah, masih oke ya. Tadi pagi Bapak pergi ke Lampung, tapi sebelum pergi beliau bilang kalau nanti Mas Yoga datang, kata Bapak, Mas Yoga jangan nyesel karena semua yang sudah terjadi biar terjadi, gak usah diingat-ingat lagi. Yoga mengepalkan tangannya, ingin rasanya ia menghajar pria di depannya, tetapi percuma juga. Wiono tidak mengetahui duduk perkara antara dirinya dan juga Bathara. Ya sudah, makasih ya Mas Wi. Nanti kalau Bapak sudah balik, tolong bilang ada salam dari Yoga. Ya Mas Yoga, nanti saya sampaikan ke Bapak. Setelah mengatakan itu, Yoga pergi meninggalkan rumah Bathara. Dia kembali ke rumahnya, di mana istrinya kini telah tersadar. Dia menemui Putri dan mengajaknya bicara empat mata di kamar. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku tahu ini berat, dan aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Aku mohon, jangan pernah tinggalkan aku. Putri tidak menjawab, hatinya masih terlalu sakit. Putri, aku sudah tahu kesalahanku. Tolong jangan hukum aku dengan diammu. Kamu boleh nampar aku, kamu boleh maki aku, tapi tolong jangan diam seperti ini. Yoga terus membujuk istrinya. Dia sudah kehilangan anak karena kebodohannya, dan dia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Berbagai cara dilakukan dan begitu banyak janji ia ucapkan hingga akhirnya sang istri luluh. Oke Mas, untuk sekarang aku maafkan kamu. Tapi sekali lagi keluarga kita terancam. Aku gak akan pernah bisa maafin kamu lagi, Mas. Aku janji sayang, aku janji. Aku tidak akan mengulang lagi kebodohan ini. Keduanya pun berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Pada saat itu, Putri juga bisa merasakan jika suaminya juga merasa kehilangan, apalagi
Faiz adalah anak kesayangan Yoga, pasti suaminya itu tak kalah kehilangan. Ponsel di saku kemeja Yoga bergetar. Panggilan masuk dari Indra, pegawainya di kota Bandung. Indra adalah pengelola warung satenya yang ada di Buah Batu. Dia mengatakan, jika ada pesanan 300 porsi untuk 1 minggu lagi, apakah mereka akan menerimanya? Indra tidak bisa langsung memutuskan karena dia tahu jika bosnya sedang dalam suasana duka. Kamu bisa handle pesanan sebanyak itu sendiri? Bisa, Pak. Kalau bisa terima, karena saya masih harus di rumah sampai acara 7 harinya Faiz. Baik, Pak, saya terima ya pesanannya. Iya. Panggilan ditutup. Tetapi sebelum Yoga menyimpan ponselnya, dia mendapat panggilan lain dari Amir. Pemuda itu mengatakan jika mereka mendapatkan pesanan besar untuk 10 hari lagi. Kamu bisa nggak handle pesanan sebanyak itu? Kalau memang bisa ambil, saya masih harus di rumah. Baik Pak. Ternyata tidak hanya cabang Bandung dan kota Solo yang mendapat pesanan besar, tetapi Surabaya dan Jakarta juga. Namun tidak ada raut kebahagiaan yang terlihat di wajah Yoga. Dia tahu jika keramaian ini dikarenakan putranya yang baru saja ditumbalkan. Jika saja waktu bisa diputar kembali, maka dia tidak akan pernah membuat keputusan seperti itu. Mas, ada apa? Apa ada masalah? Enggak. Beberapa cabang kita sedang kebanjiran pesanan. Sudah, kamu nggak usah mikirin itu ya. Kita fokus ke acara Faiz dulu. Iya, Mas. Semua acara terlihat begitu lancar. Setiap malamnya, rumah Yoga dibanjiri tamu yang datang untuk acara tahlilan. Hingga 7 hari ke depan, rumahnya tidak pernah sepi. Tamu datang silih berganti, dan pesanan yang masuk ke restoran-restorannya juga semakin menggila, memaksanya untuk merekrut orang baru. Setelah acara 7 harian, Yoga dan keluarganya kembali ke Bandung. Rosa, anak dari Yoga, masih rutin menjalani perawatan di Rumah Sakit Mata Cicendo, Kota Bandung. Kehidupan mereka berjalan lancar. Tidak ada orang yang berani lagi membahas tentang Faiz untuk menghormati Putri dan Yoga, karena setiap kali ada orang yang membahas kematian putranya, mental Putri kembali down. Beberapa tahun berselang, Yoga tidak pernah lagi mengunjungi Mbak Toro. Dia yang biasanya selalu menyempatkan waktu untuk mampir saat pulang ke Banyumas, kini tak pernah lagi berkunjung meski menghabiskan waktu berhari-hari di sana. Warung sate Langensari sempat mengalami ledakan omset selama beberapa tahun setelah kematian Faiz, dan kini di tahun kelima setelah Faiz meninggal dunia, pamor warung sate Langensari mulai menurun. Apalagi ketika pandemi COVID menyerang, 5 dari 7 cabang yang ada terpaksa ditutup. Walau pandemi telah berlalu, tetapi warung sate Langensari tidak bisa bangkit lagi. Mereka tak bisa meraih kembali kejayaannya. Omset menurun dan pemasukan pun berkurang drastis. Kondisi Rosa sempat memburuk ketika pandemi berlangsung, membuat Yoga dan Putri harus menjual sebagian asetnya untuk pengobatan Rosa. Meski mereka sudah berjuang begitu keras, tapi takdir berkata lain. Rosa tidak bisa bertahan dan meninggal dunia beberapa tahun setelah Faiz meninggal. Pada awalnya, Putri mengira jika kematian Rosa itu adalah karena ulah suaminya lagi. Hubungan rumah tangga mereka pun berada di ujung tanduk. Beruntung bagi Yoga, karena dia bisa meyakinkan istrinya sekali lagi. Tahun 2025, warung sate Langensari semakin terpuruk. Sejak kematian Rosa, Putri juga memutuskan untuk tidak lagi tinggal di kota Bandung. Dia kini tinggal di Banyumas dan fokus membesarkan anak keduanya.
Dia tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Di rumah, dia membuka pre-order sate untuk acara-acara kecil tanpa sepengetahuan Yoga. Semakin lama, semakin banyak orang yang memesannya hingga akhirnya Putri membuka usahanya sendiri. Dan pada saat itulah kondisi kesehatan Yoga menurun. Putri telah melanggar pantangan yang diberikan oleh Mbak Toro beberapa tahun lalu, bukan karena sengaja, tetapi karena dia tidak tahu masalah ini sama sekali. Selama Yoga meminta bantuan kepada Mbak Toro, ia tidak pernah terbuka pada istrinya. Ya, Mbak Toro pernah berpesan bahwa mereka tidak boleh membuka usaha di Banyumas dan sekitarnya. Lebaran tahun 2025, warung sate Langensari Pusat yang berada di kota Bandung terpaksa harus ditutup. Kondisi Yoga juga semakin menurun. Banyak dokter yang ia kunjungi, tetapi kondisinya tak kunjung membaik. Dan kini, dirinya membantu Putri untuk berjualan di rumah, sebuah hal yang justru memperparah kondisi kesehatannya. Satu persatu, asetnya mulai dijual untuk pengobatan Yoga. Dan pada bulan September tahun 2025, Yoga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggalkan istri dan anak keduanya. Di salah satu rumah, Mbak Toro duduk di dekat jendela, memandang langit yang mulai gelap. Dia menghela nafas pelan. Prayoga Aditama, tete mangsaku wis ngandane awakmu. Apa sing kedaden maring awakmu saiki? Ya amarga tindak tandukmu dewek. Suwargi langgeng. Selesai. Wow, luar biasa. Ini kisahnya keren pakai banget nih. Asli, saya kayak masuk nih dalam kisahnya dan kayak merasakan kesedihan yang dirasakan Yoga, merasakan kesedihan sekaligus kekesalan yang dirasakan oleh Putri, istrinya Yoga. Bagaimana ternyata Mbak Toro nyuruh dia menyembelih ayam yang dibawa dari rumah. Ternyata ayam itu adalah menggambarkan anaknya, teman-teman ya. Menggambarkan Faiz. Jadi ketika itu disembelih di jam 7 malam, Faiz saat itu meninggal dunia. Wah, ngeri banget ya. Dan mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya. Ada yang sedikit bingung ya mungkin ya. Kenapa sih di endingnya kok tiba-tiba Yoga jatuh sakit? Nah, karena di endingnya ini kan Putri pulang ke Banyumas, pulang ke kampung halamannya, dan karena kondisi keuangannya sudah tidak baik, akhirnya Putri, istri dari Yoga ini, membuka usaha di sana. Jadi jualan sate kecil-kecilan, menerima orderan ya awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, usahanya makin berkembang. Dan di sini ternyata di awal ada pantangan bahwa Mbak Toro bilang, pantangannya nggak boleh buka di sekitaran Banyumas, di Banyumas atau sekitarannya. Dan inilah pantangan yang sudah dilanggar sehingga Yoga jatuh sakit sampai akhirnya menghembuskan nafasnya terakhir di tahun 2025. Luar biasa banget. Ini kisah keren banget ya teman-teman ya. Dan sekali lagi di sini kita di sini bukan mengumbar aib seseorang karena ini dari kisah nyata, tapi justru ya ambillah hikmah yang baik-baiknya, dibuang yang buruk-buruknya. Saya coba ambil hikmah yang baik nih dalam kisah warung sate Langensari ini ya. Jadi terkait apapun yang dilakukan oleh Yoga ya, terlepas dari apapun yang dia lakukan lewat Mbah Toro, tapi di sini Yoga adalah seorang pejuang yang tangguh kalau menurut saya, karena di awal dia berani datang tuh ke kota Bandung, perantau dari Banyumas, mulai dari nol. Gak ada pengalaman apa-apa, cuma bermodalkan keahlian bikin sate. Nah ini udah modal banget, nyali, dan juga usaha dan kerja keras. Dia tidak kenal menyerah. Sebenarnya ini nih, dia cukup bermodal itu aja gitu loh teman-teman. Dia nggak perlu ke Mbah Toro, itu bisa sukses insya Allah si Yoganya. Nah ini sih yang saya lihat poinnya. Juga dia pintar ya menjalin relasi segala macam, dia pintar di sini. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang pengusaha besar, modal utama sudah Yoga punyai, sudah Yoga miliki.
kenapa juga sih harus pakai acara ke Batoro, kan seperti itu ya. Jadi itu yang saya rasa hikmah baik yang bisa kita ambil. Oh ya, sedikit nih teman-teman nih, kenapa sih saya di openingnya agak lama ya? Kan ada teman-teman juga yang bilang, kok openingnya sekarang lama Bang Ilo. Jadi gini, saya harus kasih disclaimer dulu. Saya harus kasih bahwa kita harus mengambil hikmah yang baik. Karena kan sebelumnya enggak tuh, saya sebelumnya hanya nggak ngungkapin apa-apa, cuma bilang kisah ini dari penulis ini udah masuk ke cerita. Tapi ternyata teman-teman, ada beberapa orang yang menghubungi saya, beberapa subscriber yang menghubungin saya, dia tertarik tuh, Bang saya mau pesugihan Bang, saya udah capek Bang miskin Bang, saya udah capek ini Bang. Nah di sini berarti salah tangkap nih. Nah saya nggak mau saya berinvestasi dosa karena dia nonton video saya, dia terinspirasi dari pesugihannya, salah menangkap. Nah ini saya bisa dosa, makanya sekarang saya di awal akan saya kasih disclaimer bahwasanya ayo kita ambil hikmah yang baik-baiknya aja. Ya mungkin sedikit mengambil waktu teman-teman ya, berapa detik lah di depan, tapi demi kebaikan kita semua. Overall kisahnya keren pakai banget. Buat Nirmala, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.